tadi terputus teman-teman Tribuners. Nah, di sini sedang dilakukan aksi demo buruh di mana banyak perwakilan buruh di Tata Usaha sedang melakukan aksi demo di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Di mana buruh-buruh ini ratusan buruh ini menuntut untuk agar menaikkan upah buruh dan mengadili secara pengadilan perusahaan yang membayar buruh dengan di bawah UMR. Ketiga, menolak upah murah. Nah, ya jelas kesimpulannya buruh-buruh ini meminta agar kenaikan UMR atau upah minimum regional di Sumatera Selatan, seluruh kabupaten dan kota Sumatera Selatan, teman-teman Tribuners. Nah, aksi buruh ini diikuti oleh beberapa serikat pekerja. Ini diagendakan aksi buruh ini juga akan melakukan aksi demo di depan kantor gubernur pada hari ini, teman-teman Tribuners. Pemerintah provinsi menyatakan, ini untuk kawan-kawan ketahui, bahwa SK UMK bukan objek sengketa perkara. Nah, kami ulangi lagi, aksi demo ini menuntut ada berapa? Ada 3 tuntutan: tolak upah murah yang pertama, kedua adili perkara gugatan upah minimum secara berkeadilan, dan 3 naikkan upah minimum kabupaten dan kota Sumatera Selatan. Nah, ini adalah gugatan kepada untuk menuntut kenaikan UMK, teman-teman. Mungkin informasi ini bermanfaat buat teman-teman Tribuners dan teman-teman yang akan melintasi jalan ini jalan juga tidak terhalang dan masih lancar, teman-teman, tidak menutup jalan juga, sehingga teman-teman juga Tribuners jangan khawatir untuk melintasi jalan Ahmad Yani ini. Nah, selamat pagi menjelang siang Tribuners. Di sini saya reporter TribunSumsel.com melaporkan dari Jalan Ade Irma Nasution, atau tepatnya di dekat Jalan Kapten Arif Ai, Kota Palembang, di mana bisa kita lihat Tribuners, saat ini ribuan massa dari buruh yang ada di Sumatera Selatan menggelar aksi damai, Tribuners. Saat ini rombongan peserta aksi baru saja tiba untuk menuju ke kantor Gubernur Sumatera Selatan. Adapun di antaranya tuntutan aksi buruh hari ini adalah untuk menuntut agar kenaikan upah dan saat ini para peserta aksi Tribuners bisa kita lihat menggunakan baju dari Konfederasi Kasbi. Ini sudah berada di Jalan Ade Irma Nasution, tepatnya yang berada di samping gedung Gubernur Sumatera Selatan. Adapun beberapa tuntutan dari para peserta aksi hari ini adalah diantaranya menuntut agar kenaikan upah bagi setiap buruh yang ada di Sumatera Selatan, Tribuners. Seperti yang kita tahu, persoalan upah bagi para buruh ini tetap masih menjadi persoalan yang dihadapi oleh para buruh tidak hanya di Sumatera Selatan sebenarnya, tapi juga di hampir seluruh wilayah Indonesia. Silakan bergabung lokasi aksi. Hitam. Agar aksi kita mulai. Segera bergabung. Baik serikat pekerja maupun serikat buruh, silakan bergabung, kita berjuang bersama di lokasi aksi.
sudah ada informasi dari pihak pemerintah provinsi protokolernya bahwa Pak Gub ada halangan. Pak Wagub katanya nak kate. Jadi kita nak difasilitasi bertemu dengan asisten. Kita nak bertemu apa tidak? Kita datang nak bertemu gubernur. Kalau gubernur ada temui kita, kalau tak kate, kita tetap di sini lah. Setuju? Silakan SBI. Baik, terima kasih. Hidup buruh, hidup petani, hidup rakyat Indonesia. Hari ini kawan-kawan, kita turun kembali ke jalan karena ada sebuah agenda besar yang akan kita tantang kawan-kawan. Apa itu? Pengesahan Undang-Undang P3 yang mana di dalam undang-undang tersebut banyak sekali kita sebagai buruh, sebagai rakyat Indonesia menjadi korban, menjadi budak kembali, saudara-saudara. Kawan-kawan, jadi aksi kita ini kumpul kita di kantor gubernur. Inilah titik puncak kita memohon kepada Pak Gubernur kita agar kembali mendengarkan tuntutan kita. Berkali-kali sudah kita ajukan aksi. Kita juga sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Mudah-mudahan nantinya Pengadilan Tata Usaha Negara bisa mengadili tuntutan kita secara baik, secara berkeadilan. Dan tentunya kita sangat berharap gugatan kita tersebut dikabulkan oleh majelis hakim. Yang menjadi permasalahan kita bahwa Gubernur Sumatera Selatan menetapkan upah minimum kabupaten kota tidak berdasarkan hukum, bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan bertentangan dengan peraturan pemerintah yang dijadikan dasar SK itu sendiri. Apa? SK UMK tidak berdasarkan saran pertimbangan dari Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan. Itu harus kawan-kawan ketahui. Jadi SK UMK tersebut ditetapkan tanpa saran ataupun pertimbangan dari Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan, serta diterbitkan tidak berdasarkan surat edaran menteri maupun peraturan pelaksana itu sendiri, yaitu diterbitkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 November tahun berlaku. Ternyata UMK kita diterbitkan pada tanggal 28 Desember tanpa sepengetahuan pihak buruh pekerja. Apakah itu adil? Kalau sampai SK tersebut dinyatakan sah oleh pengadilan, maka runtuhlah tatanan hukum di pemerintahan Republik Indonesia maupun Provinsi Sumatera Selatan. Akan menjadi presiden bahwa gubernur, wali kota, bupati silakan membuat surat keputusan tanpa peraturan pemerintah ataupun tanpa berdasarkan hukum. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.